Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan Herudi Nugraha dengan NVM 2032404 dari kelas C124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomika dan ekonomi teknik, yaitu tugasnya tentang studi kelayakan usaha. Dan di sini saya membuat usaha kerajinan tangan Raja Polah. Nah, untuk ringkasan eksekutifnya, kerajinan tangan Raja Polah memanfaatkan bahan alami seperti eceng gondok dan juga pandan untuk produk ramah lingkungan. Untuk tujuan studinya, menilai kelayakan usaha dengan metode NVP, IRR, dan juga payback period untuk diskontonya sebesar 20% dan periodenya selama 3 tahun. Nah, Raja Polah dikenal sebagai sentra kerajinan tangan khas Jawa Barat. Bahan alami juga melimpah seperti pandan, mendong, dan juga eceng gondok. Sebagian besar produksi masih tradisional dan belum modern. Peluang besar untuk modernisasi desain dan juga pemasaran digital. Untuk deskripsi usahanya, jenis usaha, produksi, dan penjualan kerajinan anyaman dari bahan alami. Produknya seperti tas, keranjang, tempat tisu, dekorasi rumah. Untuk lokasinya terletak di Raja Polah, Tasikmalaya. Untuk strukturnya memiliki 5 pengrajin, 2 staf pemasaran, dan 1 staf administrasi. Aspek keuangan dan investasi. Nah, untuk investasi awal sebesar 80 juta. Pendapatan bersih per tahun pertama sampai ketiga, yakni di tahun pertama kita mendapat 30 juta, tahun kedua 40 juta, dan tahun ketiga 50 juta. Diskontonya sebesar 20%. NVP-nya plus 1.713.000. IRR-nya sebesar 21,5%. Payback periodnya 2,2 tahun, dan hasil dari perhitungan ini, usaha ini layak dijalankan secara finansial. Risiko dan strategi mitigasi. Untuk risiko utamanya atau kendala utamanya dalam bisnis ini adalah kenaikan harga bahan baku. Karena bahan bakunya dari alam juga pasti ada musiman ya. Juga penurunan permintaan, kualitas juga tidak konsisten. Untuk mitigasinya, kontrak jangka panjang dengan pemasok. Jadi kita setiap bulan atau setiap produksi pasti gitu ada ininya ada bahannya gitu. Diversifikasi produk dan promosi digital itu juga penting. Pelatihan pengrajin dan kontrol kualitas. Nah, untuk kemarin ada analisis tambahan di tahun keempat, yakni skenario perubahan di tahun keempat ada bahan baku naik sebesar 20%, biaya operasional naik sebesar 10%, dan juga penjualan turun sebesar 20%. Nah, untuk hasil analisis lanjutannya dan juga perhitungannya, arus kas bersih sebesar 42.600.000. Jadi masih lumayan ya. NVP baru sebesar 22.264.936 rupiah. IRR yang baru tentu saja dihitung kembali 31,1%. Payback tetapnya 2,2 tahun. Kesimpulannya, usaha ini masih layak untuk dijalankan. Rekomendasi dan kesimpulan akhir. Rekomendasinya adalah efisiensi bahan baku dan tenaga kerja, kontrak harga bahan baku untuk stabilitas, perluas pemasaran digital dan juga ekspor, kembangkan produk bernilai jual tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, usaha tetap layak dijalankan meskipun perubahan biaya dan penjualan di tahun keempat sangat lumayan signifikan menurun.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan